Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Asriyah dengan NIM 2002311002005 dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas C, Universitas Trunojoyo Madura. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Baik, di sini saya akan membahas tentang pemikiran ekonomi Al-Ghazali dalam perspektif filosofi sistem ekonomi kapitalis. Dalam video ini, di sini saya akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama, pemikiran Al-Ghazali tentang ekonomi. Yang kedua, pemikiran ekonomi kapitalis menurut Adam Smith. Yang ketiga, perbedaan pemikiran Al-Ghazali dengan Adam Smith. Pemikiran Al-Ghazali tentang ekonomi. Menurut Al-Ghazali, kegiatan ekonomi merupakan kebajikan yang dianjurkan oleh Islam. Al-Ghazali membagi manusia dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, orang yang mementingkan kehidupan duniawi, golongan ini akan celaka. Yang kedua, orang yang mementingkan tujuan akhirat daripada tujuan duniawi, golongan ini akan beruntung. Ketiga, golongan yang kegiatannya duniawi sejalan dengan tujuan akhirat. Al-Ghazali menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Ia mengidentifikasi 3 alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu pertama, untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan. Yang kedua, untuk mesejahterakan keluarga. Yang ketiga, untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Manusia dipandang sebagai maksimizer dan selalu ingin lebih. Al-Ghazali tidak hanya menyadari keinginan manusia untuk mengumpulkan kekayaan, tetapi juga kebutuhannya untuk dipersiapkan pada masa depan. Namun demikian, ia memperingatkan bahwa jika semangat selalu ingin lebih, ini menjurus kepada keserakahan dan pengejaran nafsu pribadi. Hal ini pantas untuk dikutuk. Dalam hal ini, ia memandang kekayaan sebagai ujian terbesar. Lebih jauh, Al-Ghazali menyatakan bahwa pendapatan dan kekayaan seseorang berasal dari 3 sumber, yaitu pendapatan melalui tenaga individual, laba perdagangan, dan pendapatan karena nasib baik. Namun ia menegaskan bahwa berbagai sumber pendapatan tersebut harus diperoleh secara sah dan tidak melanggar hukum agama. Al-Ghazali juga memperkaya ekonomi Islam dengan topik pembagian kerja dan teori evolusi uang. Al-Ghazali juga mengecam penimbunan uang di bawah lantai atau bantal, karena uang diciptakan untuk memfasilitasi perdagangan, sedangkan penimbunan uang di bawah lantai atau bantal akan mengeluarkan uang dari proses ini. Sebagai seorang sufi, Al-Ghazali banyak memberikan kontribusi yang berarti dalam memberikan pandangan-pandangan yang bersifat spiritual dan moral dalam ilmu ekonomi. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali telah mendiskusikan kerugian dari sistem barter yang pentingnya uang sebagai alat tukar dan pengukur nilai barang dan jasa. Ia mengibarkan uang sebagai cermin. Cermin tidak punya warna, namun dapat merefleksikan semua harga. Uang bukanlah komoditas, sehingga tidak dapat diperjualbelikan. Memperjualbelikan uang ibarat memenjarakan uang, sebab hal ini dapat mengurangi jumlah uang yang berfungsi sebagai alat tukar. Uang dapat saja terbuat dari selain emas dan perak, misalnya uang kertas, tetapi pemerintah wajib menyatakan sebagai alat pembayaran yang resmi. Al-Ghazali juga mengatakan bahwa pemalsuan uang sangat berbahaya karena dampaknya yang berantai, bahkan lebih bahaya dari pencurian uang. Konsep ekonomi yang ditawarkan oleh Al-Ghazali, yaitu yang pertama, pertukaran sukarela dan evolusi pasar. Al-Ghazali menyatakan bahwa timbulnya pasar didasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Selain itu, pasar berevolusi sebagai bagian dari hukum alam. Segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Menurut Al-Ghazali, secara alami, manusia selalu membutuhkan orang lain. Petani membutuhkan ikan dan ada badan nelayan,
Sebaliknya, nelayan membutuhkan beras yang ada pada petani, dan lain sebagainya. Dalam memenuhi kebutuhan itu, manusia pun memerlukan tempat penyimpanan dan pendistribusian semua kebutuhan mereka. Tempat inilah yang kemudian didatangi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dari sinilah asal-usul munculnya pasar. Yang kedua, aktivitas produksi. Al-Ghazali menggambarkan aktivitas produksi menurut kepentingan sosial dan menitik beratkan perlunya kerjasama dan koordinasi serta fokus utamanya adalah tentang jenis aktivitas yang sesuai dengan dasar-dasar etos Islam. Karenanya Islam mengajarkan umatnya untuk mendahulukan kepentingan ekonomi dan akhlak yang berkaitan dengan aktivitas produksi. Pemeliharaan ini dan keutamaan yang diajarkan agama. Kesatuan antara ekonomi dan akhlak akan semakin jelas pada langkah-langkah ekonomi, baik berkaitan dengan produksi, konsumsi, dan distribusi. Yang ketiga, produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Al-Ghazali menganggap bahwa kerja adalah sebagian dari ibadah, bahkan produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Yang keempat, barter dan evolusi uang. Menurut Al-Ghazali, salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah uang. Uang mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran barter. Bahkan Al-Ghazali menyatakan tentang signifikan uang. Penciptaan dirham dan dinar, koin emas dan perak adalah salah satu karunia Allah. Semua transaksi ekonomi didasarkan dua jenis uang ini. Dinar dan dirham adalah logam yang tidak diberikan manfaat langsung, namun orang membutuhkannya untuk mempertukarkannya dengan bermacam-macam barang lainnya seperti makanan dan pakaian. Yang keempat, yang kelima, peranan negara. Menurut Al-Ghazali, negara adalah lembaga yang penting, tetapi tidak hanya berjalannya aktivitas ekonomi dari suatu masyarakat dengan baik, tetapi juga untuk memenuhi kewajiban sosial sebagaimana yang diatur oleh Wahyu. Al-Ghazali menyatakan bahwa negara dan agama adalah tiang-tiang yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah masyarakat yang teratur. Agama adalah fondasinya dan penguasa yang mewakilinya. Negara adalah penyebar dan pelindungnya. Bila salah satu dari tiang ini lemah, masyarakat akan ambruk. Yang keenam, kemajuan ekonomi melalui keadilan, kedamaian, dan stabilitas. Menurut Al-Ghazali, untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi, negara harus menegakkan keadilan, kedamaian, dan keamanan, serta stabilitas. Bahkan Al-Ghazali menekankan perlunya keadilan serta aturan yang adil dan seimbang. Bila tidak terjadi ketidakadilan dan penindasan, orang yang tidak memiliki kebijakan kota-kota dan daerah-daerah menjadi kacau, penduduknya mengungsi pindah ke daerah lain, sawah dan ladang ditinggalkannya. Kerajaan menuju kehancuran, pendapatan publik menurun, kas negara kosong, dan kebahagiaan serta kemakmuran dalam masyarakat menghilang. Yang ketujuh, keuangan publik. Dalam konteks keuangan publik, Al-Ghazali melihat dari dua sisi anggaran, dari sisi pendapatan dan pengeluaran. Menurut Al-Ghazali, pendapatan negara seharusnya dikumpulkan dari seluruh penduduk, baik muslim maupun non-muslim, berdasarkan hukum Islam. Namun terdapat perbedaan dalam berbagai jenis pendapatan yang dikumpulkan dari setiap kelompok. Menurut Al-Ghazali, hampir seluruh pendapatan yang ditarik para penguasa di zamannya melanggar hukum. Oleh karena itu, para pembayar pajak seharusnya menolak untuk membayar pajak serta menghindari hubungan dengan mereka. Lebih jauh, sistem pajak yang sedang berlaku didasarkan atas adat kebiasaan yang sudah lama. Yang kedelapan yaitu utang publik. Menurut Al-Ghazali, seorang tidak menafikan bolehnya penguasa untuk meminjam dari rakyat jika kebutuhan negara menuntutnya. Namun demikian, pertanyaannya adalah jika penguasa tidak mengantisipasi pendapatan dalam Baitul Mal yang dapat melebihi apa yang dibutuhkan bagi tentara dan pejabat publik lainnya, maka atas dasar apa dana-dana itu dipinjam? Artinya, di sini Al-Ghazali mengizinkan utang publik jika memungkinkan untuk menjamin pembayaran kembali dari pendapatan di masa yang akan datang.
Yang terakhir yaitu pengeluaran publik. Menurut Al-Ghazali, pengeluaran publik harus sesuai dengan penegakan keadilan sosial ekonomi, keamanan dan stabilitas negara, serta pengembangan suatu masyarakat yang makmur. Di samping itu, negara boleh mengintervensi dengan tujuan dan untuk mengeliminasi kemiskinan dan kesukaran yang meluas. Baik dari itu tadi konsep dari ekonomi yang ditawarkan oleh Al-Ghazali. Selanjutnya, sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang aset-aset produktif dan faktor-faktor produksi lainnya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu atau swasta. Menurut Milton H. Spencer, menurut penulis buku kontemporari ekonomi pada tahun 1977, kapitalis merupakan sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik individu, private ownership, atas alat-alat produksi yang distribusi dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi yang kompetitif. Pada sistem ekonomi ini terdapat keleluasaan bagi perorangan untuk memiliki sumber daya seperti kompetisi antar individu dalam memenuhi kebutuhan hidup, persaingan antar badan usaha dalam mencari keuntungan. Prinsip keadilan yang dianut oleh ekonomi kapitalis adalah setiap orang yang menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya, dalam hal ini campur tangan pemerintah sangat minim, sebab pemerintah berkedudukan sebagai alat pengamat dan pelindung dalam perekonomian. Pandangan ekonomi sistem kapitalis menurut Adam Smith. Adam Smith memandang bahwa ada sebuah kekuatan tersembunyi yang akan mengatur pasar, invisible hand. Maka pasar harus memiliki laissez-faire atau kebebasan dari intervensi pemerintah. Pemerintah hanya bertugas sebagai pengawas dari semua pekerjaan yang dilakukan oleh rakyatnya. Pengaruh pandangan dan pemikiran Adam Smith sangat luas. Dapat dikatakan bahwa hampir perbahasan di bidang ekonomi dikaitkan dengan pandangan Adam Smith, yang menjadikan dirinya termasyhur bukanlah keorisinalannya. Namun pandangannya, penghargaan yang sangat tinggi terhadap Adam Smith adalah karena ia berhasil menciptakan sebuah sistem ekonomi. Sistem ekonomi ini berupa sistem ekonomi pasar yang kadang-kadang juga disebut dengan sistem ekonomi liberal atau sistem ekonomi kapitalis. Di sini terdapat 5 prinsip dasar kapitalisme. Yang pertama yaitu pengakuan hak milik pribadi tanpa batas-batas tertentu. Yang kedua, pengakuan hak pribadi untuk melakukan kegiatan ekonomi demi meningkatkan status sosial ekonomi. Yang ketiga, pengakuan adanya motivasi ekonomi dalam bentuk semangat meraih keuntungan semakin mungkin. Yang keempat, kebebasan melakukan kompetisi. Yang kelima, mengakui hukum ekonomi pasar bebas atau mekanisme pasar. Selanjutnya itu sifat dan watak dasar kapitalisme. Yang pertama itu ada eksploitasi. Maksudnya itu berarti pengerutan secara besar-besaran dan habis-habisan terhadap sumber daya alam maupun sumber daya manusia, seperti yang terjadi pada zaman penjajahan. Bahkan sampai sekarang, meskipun dalam bentuk yang tidak sama, kaum kapitalis akan terus melakukan perampokan besar-besaran terhadap kekayaan alam kita dan terus mengeksploitasi para buruh demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Yang kedua yaitu ada akumulasi. Secara harfiah akumulasi berarti penumpukan. Sifat inilah yang mendasari kenapa kapitalis tidak pernah puas dengan apa yang telah diraih. Misal, kalau pertama modal yang dipunyai adalah 1 juta, maka si kapitalis akan berusaha agar bisa melipat gandakannya kekayaan yang menjadi 2 juta dan seterusnya. Sehingga kaum kapitalis selalu menggunakan segala cara agar kekayaan mereka berkembang dan bertambah. Yang ketiga itu ada ekspansi. Ini berarti pelebaran sayap atau perluasan wilayah pasar. Seperti yang ada pada kapitalisme fase awal, yaitu perdagangan sedang diperluas pada usaha perkapalan, pergudangan, dan barang-barang mentah, dan selanjutnya barang-barang jadi. Dan yang terjadi sekarang adalah kaum kolonial merupakan ekspansi ke seluruh penjuru dunia melalui modal dan pendirian pabrik-pabrik besar yang notabene adalah pabrik lisensi yang semakin dihembuskan dengan jalan globalisasi. Nah, di sini terdapat perbedaan pemikiran Al-Ghazali dengan Adam Smith. Pada bukunya, Al-Ghazali mengemukakan beberapa konsep ekonomi, yaitu pertukaran sukarela dan evolusi pasar, aktivitas produksi barang-barang, kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial, barter dan evolusi uang, peranan negara, kemajuan ekonomi melalui keadilan, kedamaian, dan stabilitas.
keuangan publik, utang publik, dan pengeluaran publik. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan sedangkan Adam Smith berpendapat bahwa jika seluruh mekanisme ekonomi dikembalikan pada mekanisme pasar bebas tanpa campur tangan, maka perekonomian akan berjalan dengan mekanisme pasar yang seadil-adilnya. Karena the invisible hands akan datang dan mengatur sendiri mekanisme ekonomi tersebut. Selain itu, Adam Smith memiliki beberapa prinsip, yaitu pengakuan hak milik pribadi tanpa batas-batas tertentu, pengakuan hak pribadi untuk melakukan kegiatan ekonomi demi meningkatkan status ekonomi, pengakuan adanya motivasi ekonomi dan bentuk semangat meraih keuntungan semaksimal mungkin, kebebasan melakukan kompetisi dan mengakui hukum ekonomi pasar bebas atau yang disebut dengan mekanisme pasar. Sekian dari penjelasan tentang pemikiran ekonomi Al-Ghazali dalam perspektif filosofi sistem ekonomi kapitalis. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.